Halo Sobat Bulang, berjua-jua Manbata Krina Horas. Berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin mengulas tentang bagaimana cara membuat bunga miana supaya rimbun ya Sobat Bulang ya. Intinya sebelumnya Bulang juga sudah membahas tentang ini, tetapi kali ini Bulang ingin mengulasnya kembali karena ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk perkembangan bunga miana. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bunga miana kita tetap rimbun dan anti gagal supaya rimbun, begitu sahabat Bulang ya. Oleh karena itu mari ikuti video Bulang supaya juga nanti bunga-bunga sahabat Bulang walaupun masih kecil seperti bunga Bulang yang di depan ini dan beberapa juga bunga lainnya rimbun. Jadi beginilah caranya. Oleh karena itu mari ikuti video Bulang. Jadi seperti bunga yang ini ya sahabat Bulang ya. Jadi ini dulu kita sudah stek supaya dia rimbun ya. Jadi akhirnya pucuk-pucuk yang ada di bawah bunganya akan semakin besar dan semakin rimbun. Walaupun ini sebenarnya usianya baru 1,5 bulan ya. Jadi pucuk yang kita stek tadi kita tanam kembali di bawah, dan yang di bawah juga sudah mulai tumbuh lagi sahabat Bulang. Ini dia. Jadi dalam satu polybag ini sudah ada 3 tunas yang kita tanam ya. Jadi akhirnya bunga yang di bawah juga sudah semakin rimbun. Sama juga halnya dengan yang ini ya sahabat Bulang ya. Walaupun usianya masih muda, tetapi dia sudah tampak rimbun karena kita sudah stek dari awal, sehingga dia bunganya sudah semakin rimbun seperti ini ya sahabat Bulang ya. Dan ini juga sebenarnya sudah bisa kita stek ya. Jadi kita potong lagi. Misalnya potongnya di sini, kita potong lagi di sini supaya nanti bunga yang di bawah yang ada tunas-tunas yang ada ini sahabat Bulang ini bisa muncul lagi ya, akhirnya dia akan semakin rimbun. Oleh karena itu kali ini kita stek kembali ya. Walaupun bisa dikatakan ini kita baru stek belum ada 10 hari ya, tetapi kita tidak usah sayang-sayang terhadap bunga miana ini karena kita ingin hasil akhirnya begitu ya. Jadi kita ingin supaya bunga miana kita ini akan semakin rimbun. Oleh karena itu kita stek kembali ya. Dan perlu juga sahabat Bulang ketahui bahwa hasil dari stek ini juga nantinya ini juga bisa kita tanam kembali ya. Jadi akhirnya tidak usah terlalu sayang-sayang, dan nantinya juga ini kita bisa stek. Dan juga daun-daun lama seperti ini, daun yang sudah tua ini juga bisa kita potong ya. Nah, jadi kita bisa potong sehingga pucuk-pucuk yang baru akan semakin tampak muncul ya sahabat Bulang ya. Dan hal ini juga bisa sahabat Bulang praktekkan di rumah ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi kita potong di pucuknya di sini, atau di sini juga bisa, mungkin kita potong di sini saja. Nah, dan ini nanti kita bisa tanam kembali. Dan ini juga kita potong lagi. Tujuannya supaya yang ada di pucuknya ini dia akan muncul kembali, dia akan tumbuh lagi, dan akhirnya bunga miana kita ini semakin banyak cabangnya sahabat Bulang ya. Jadi kalau sahabat Bulang juga masih ragu, sayang nanti bunganya sudah jelek ya, tidak usah sayang-sayang karena nanti bunga miana ini juga nantinya akan semakin berkembang dan semakin besar nantinya. Nah, ini sahabat Bulang ya. Nah, jadi ini kita biarkan dulu sebelum nanti ini mengembang. Setelah ini mengembang, nanti ini kita akan pangkas lagi. Sama juga halnya dengan yang ini sahabat Bulang ya. Ini juga sebelumnya kita sudah stek. Nah, tetapi kali ini kita mau stek lagi karena kita ingin pucuk-pucuk yang di bawahnya juga kita ingin lebih berkembang lagi ya. Tapi sebaiknya harus ada dulu tunas baru seperti ini ya. Kalau belum ada tunas baru lebih baik tidak usah di stek dulu seperti ini. Nah, jadi kita harus tunggu dulu ada tunas baru kita steknya. Ini kebetulan karena sudah ada, jadi kita potong di sini juga seperti ini. Dan di sini juga. Nah, ini tujuannya supaya pucuk yang di bawah juga semakin cepat berkembang ya sahabat Bulang ya. Nah, jadi dia di sini juga kita potong lagi. Tapi memang tampaknya sudah botak ya sahabat Bulang ya. Jadi tidak terlalu cantik lagi, tetapi kita biarkan saja karena kita berharap nanti bunga miana kita ini akan semakin berkembang ya. Nah, jadi memang seperti inilah caranya supaya bunga miana ini semakin berkembang dan semakin bagus. Nah, jadi intinya bahwa ini adalah stek bunga miana anti gagal, begitu sahabat Bulang. Paling lambat 1 minggu ini akan tunas-tunas baru ini akan muncul kembali.
Khususnya yang ini ya sahabat bulangnya, ini sudah terlalu tinggi sekali. Jadi ini kebetulan bulang terlambat pruningnya ya. Jadi kita harus pruning, kita potong daunnya di sini. Nah, jadi supaya nanti bunga yang di bawah ini cepat berkembang ya sahabat bulangnya. Dan bunga-bunga lama yang sudah jelek ini bisa juga kita buang. Nah, kita berharap nanti ini bisa berkembang lebih baik ya. Yang ini kebetulan karena baru kita pruning, jadi ini tidak usah dipruning dulu ya sahabatnya, karena kebetulan juga daunnya sudah mulai rimbun. Sama juga halnya dengan ini ya sahabat bulangnya, walaupun ini masih kecil, tetapi karena tunas di bawah sudah ada, jadi ini kita harus pruning ya, harus kita pangkas supaya nanti daun yang di bawah juga cepat berkembang ya. Nah, begini sahabat bulangnya. Nah, memang akhirnya dia kembali kerdil kembali, tetapi kita berharap nanti ini akan semakin besar dan dia akan rimbun ya sahabat bulang ya. Sahabat bulang juga bisa melihat bagaimana kondisi bunga miana kami yang hari sebelumnya masih bagus, tapi saat ini sudah gundul ya sahabat bulangnya. Ini gundul karena dimakan oleh kambing, sahabat bulangnya. Kambing dan beberapa domba yang datang menghampiri tempat kami, dan pada saat itu saya tidak ada di rumah dan saya tidak bisa mengusir kambing itu. Awalnya saya stres sahabat bulangnya karena sebelum saya pruning, akhirnya di pruning duluan oleh kambing. Tetapi akhirnya saya sadar sendiri tidak masalah, walaupun dimakan oleh kambing, nanti dia akan tumbuh lagi tunas-tunas baru begitu. Jadi saya tidak perlu pruning sendiri sahabat bulangnya, saya tidak perlu pruning sendiri, tetapi sudah di pruning duluan oleh kambing sahabat bulang. Jadi ini tidak apa-apa ya, walaupun hal serupa mungkin sahabat bulang juga pernah alami di rumah sahabat bulang, tidak perlu takut ya. Jadi nanti bunga miana ini akan tetap berkembang. Beberapa minggu sebelumnya juga bunga miana ini juga sudah pernah dimakan oleh kambing, tetapi saya biarkan saja, ternyata daunnya tetap muncul kembali begitu sahabat bulang ya. Jadi tidak masalah walaupun dimakan oleh kambing, tetapi nanti dia akan mengeluarkan tunas baru dan pucuk-pucuk yang baru. Memang hampir semua bunga miana yang kami tanam langsung di tanah. Kebetulan kami tanam ini di dekat kantor ya sahabat bulangnya, semua sudah digunduli dan dimakan oleh kambing sahabat bulang. Nah, begini sahabat bulangnya, ya memang awalnya saya stres sekali ya, tetapi saya percaya dan yakin bunga miana ini nanti akan tumbuh kembali. Intinya bahwa kita tetap siram, kita tetap rawat, dan dia nanti akan muncul tunas-tunas baru dan daun-daun baru sahabat bulang ya. Demikian ya sahabat bulangnya, bagaimana caranya supaya bunga miana kita tetap rimbun, tetap mantap, sehat dan juga segar ya. Jadi kita harus mempruning atau memotong dari bunga miana yang kita miliki begitu. Walaupun sebagian dari bunga miana bulang juga sudah digunduli oleh kambing, hama kambing, tetapi saya tetap santai saja karena saya juga yakin nanti tunas-tunas baru ini akan muncul kembali. Intinya bahwa walaupun nanti sahabat bulang juga alami hal-hal seperti ini, tetap dirawat, tetap disiram, dan tetap dipupuk. Pastinya nanti bunga miana sahabat bulang juga tetap baik. Demikian video kami buat pada hari ini. Semoga sahabat bulang juga bisa menonton video-video kami lainnya ya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulang.